Halo teman-teman, selamat datang di video kita kali ini. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah kitab suci yang penuh keajaiban. Kenapa disebut ajaib? Bayangkan, buku ini sudah ada sejak lebih dari 1400 tahun yang lalu, tapi isinya sesuai dengan penemuan-penemuan terbaru zaman sekarang. Bahasa Al-Quran juga sangat indah dan gak pernah ketinggalan zaman. Ceritanya runtut dari awal sampai akhir meskipun diturunkan secara bertahap selama lebih dari 20 tahun. Wah, keren banget kan? Nah, di video ini kita akan menjelajahi Al-Quran seperti seorang penjelajah yang takjub dengan alam semesta. Yuk, kita cari tahu bersama apa saja sih yang bikin Al-Quran begitu istimewa. Teman-teman, Al-Quran itu diturunkan jauh sebelum ada teleskop atau mikroskop loh. Bayangkan, di zaman itu, teknologi yang kita anggap biasa sekarang belum ada. Tidak ada alat canggih untuk melihat bintang atau sel-sel kecil. Tapi isinya ada yang sesuai dengan ilmu pengetahuan modern. Ini bukan hanya kebetulan, tapi ada banyak contoh yang menunjukkan hal ini. Contohnya, Al-Quran menjelaskan tentang tahap-tahap perkembangan bayi di dalam perut ibunya dengan sangat detail. Dari segumpal darah hingga menjadi janin yang sempurna, semua dijelaskan dengan rinci. Padahal, ilmuwan baru bisa memahami hal itu berabad-abad kemudian. Bayangkan, butuh waktu ratusan tahun dan perkembangan teknologi untuk bisa melihat apa yang sudah tertulis di Al-Quran sejak lama. Al-Quran juga menyebutkan bahwa gunung itu seperti pasak bumi. Gunung-gunung ini tidak hanya indah dipandang, tapi juga memiliki fungsi penting. Ternyata, ilmu geologi modern membuktikan kalau gunung memang berperan penting dalam menjaga kestabilan bumi. Mereka membantu menstabilkan kerak bumi dan mencegah gempa besar. Nggak cuma itu, Al-Quran juga menyinggung tentang ledakan dahsyat yang jadi awal mula terciptanya alam semesta. Mirip seperti teori Big Bang. Teori ini baru ditemukan oleh ilmuwan di abad ke-20. Tapi, sudah ada petunjuknya di Al-Quran. Nah, pertanyaan besarnya, gimana bisa ya sebuah kitab kuno punya pengetahuan yang begitu maju? Apakah ini hanya kebetulan, atau ada sesuatu yang lebih besar di baliknya? Apakah ini cuma kebetulan, atau ada kekuatan lain di balik semua ini? Mungkin ini adalah bukti bahwa wahyu dan sains bisa berjalan beriringan, saling melengkapi, dan memperkaya pemahaman kita tentang alam semesta. Mari kita terus belajar dan mencari tahu. Karena pengetahuan adalah jendela menuju kebijaksanaan. Dengan memahami lebih dalam, kita bisa melihat keajaiban yang ada di sekitar kita dengan cara yang baru dan lebih bermakna. Teman-teman tahu nggak? Al-Quran itu diturunkan secara bertahap selama 2-3 tahun. Tapi, ceritanya tetap nyambung, pesannya tetap utuh, dan bahasanya tetap indah dari awal sampai akhir. Coba bayangkan, nulis buku selama lebih dari 20 tahun tanpa ada salah tata bahasa, cerita yang gak nyambung, atau gaya bahasa yang berubah-ubah. Susah banget kan? Bahasa Al-Quran itu sendiri sangat kaya dan rumit. Penggunaan perumpamaan, rima, dan pilihan kata yang tepat menciptakan suatu irama dan keindahan yang luar biasa. Bahkan, para ahli bahasa Arab mengakui kalau Al-Quran itu nggak ada tandingannya. Gimana ya seorang manusia biasa di zaman dulu bisa menciptakan karya sastra sehebat ini? Al-Quran bukan cuma kitab suci, teman-teman, tapi juga sumber sejarah yang luar biasa. Di dalamnya, kita bisa menemukan banyak kisah yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Setiap ayatnya mengandung makna yang mendalam dan seringkali mengungkapkan fakta-fakta sejarah yang menakjubkan. Al-Quran menceritakan kisah-kisah masa lalu dengan detail yang mengejutkan, dan banyak di antaranya yang sudah dibuktikan kebenarannya oleh para arkeolog. Misalnya, kisah-kisah tentang peradaban kuno yang pernah berjaya di masa lampau. Contohnya, kisah tentang Haman, seorang tokoh penting di zaman Firaun. Haman disebutkan dalam Al-Quran sebagai seorang yang memiliki peran besar dalam pemerintahan Firaun. Al-Quran menggambarkan Haman sebagai seorang arsitek yang diperintahkan untuk membangun menara-menara raksasa. Menara-menara ini bukan hanya simbol kekuasaan, tetapi juga bukti kemajuan teknologi dan arsitektur pada masa itu. Menariknya, para arkeolog menemukan bangunan-bangunan besar dari zaman Firaun di Mesir, dan beberapa prasasti kuno memang menyebutkan nama Haman sebagai kepala pekerja. Ini menunjukkan bahwa kisah dalam Al-Quran memiliki dasar sejarah yang kuat.
Kisah Nabi Yusuf di Mesir juga penuh dengan detail sejarah. Nabi Yusuf dikenal karena kemampuannya dalam mengelola sumber daya dan memprediksi masa depan melalui mimpi-mimpinya. Al-Quran menggambarkan sistem irigasi, cara bertani, dan struktur sosial masyarakat Mesir kuno dengan sangat akurat. Sistem irigasi yang disebutkan dalam Al-Quran menunjukkan betapa maju dan terorganisirnya peradaban Mesir kuno dalam mengelola air dan pertanian. Nah, gimana bisa ya Al-Quran yang diturunkan berabad-abad setelahnya bisa menceritakan semua itu dengan tepat? Ini adalah salah satu keajaiban Al-Quran yang menunjukkan bahwa kitab suci ini bukan hanya petunjuk hidup, tetapi juga jendela ke masa lalu yang penuh dengan pelajaran berharga. Setiap ayatnya mengajak kita untuk merenung dan memahami betapa besar kekuasaan Allah dalam mengatur segala sesuatu. Teman-teman, Al-Quran dengan berani menantang siapapun untuk membuat karya yang sama seperti dirinya. Ini bukan sembarang tantangan, tapi ajakan untuk membuktikan keaslian Al-Quran. Bayangkan, sebuah kitab yang diturunkan di tengah masyarakat yang belum bisa baca tulis, berani menantang seluruh dunia. Tantangan ini mencakup semua hal tentang Al-Quran, mulai dari keindahan bahasanya, makna yang terkandung di dalamnya, hingga pesan-pesannya yang selalu konsisten. Sampai sekarang, belum ada yang berhasil menjawab tantangan ini. Banyak yang mencoba, tapi tak satu pun yang bisa menandingi kehebatan Al-Quran. Apakah ini hanya klaim sepihak? Atau memang ada kekuatan di balik Al-Quran yang membuatnya begitu istimewa? Di balik keindahan bahasa Al-Quran, ternyata tersembunyi pola-pola matematika yang rumit dan menakjubkan loh. Pola-pola ini bukan hanya sekadar kebetulan, tetapi menunjukkan adanya keteraturan yang luar biasa. Pola-pola ini baru terungkap setelah adanya komputer, dan semakin menguatkan bukti bahwa Al-Quran itu kitab suci. Dengan bantuan teknologi modern, kita bisa melihat bagaimana angka-angka ini saling berhubungan dan membentuk sebuah kesatuan yang harmonis. Contohnya, ada beberapa kata yang jumlahnya sama persis dalam Al-Quran. Ini bukan hanya kebetulan, tetapi menunjukkan adanya perencanaan yang sangat teliti. Kata dunia dan akhirat sama-sama disebutkan sebanyak 112 kali. Ini menunjukkan keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat yang diajarkan dalam Al-Quran. Pola yang sama juga ditemukan dalam penggunaan kata malaikat dan setan, kehidupan dan kematian. Kata malaikat dan setan masing-masing disebutkan sebanyak 88 kali, sementara kehidupan dan kematian masing-masing disebutkan sebanyak 145 kali. Dan masih banyak lagi. Pola-pola ini menunjukkan adanya keseimbangan yang sempurna dalam Al-Quran, yang mustahil diciptakan manusia secara kebetulan. Kesimetrisan dan keseimbangan ini, yang mustahil diciptakan manusia secara kebetulan, menunjukkan adanya perencanaan yang sangat teliti. Bahkan, beberapa peneliti menemukan bahwa struktur matematis ini mencakup seluruh Al-Quran, dari awal hingga akhir. Gak cuma itu, struktur surah dan ayat dalam Al-Quran juga menunjukkan pola matematika yang rumit. Setiap surah dan ayat memiliki jumlah kata dan huruf yang saling berhubungan, menciptakan sebuah pola yang konsisten. Hubungan antara jumlah ayat, urutan surah, dan tema yang dibahas semakin menegaskan bahwa Al-Quran bukanlah kitab biasa. Pola-pola ini menunjukkan adanya keteraturan yang sangat teliti dan tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Apakah pola-pola matematika ini hanya kebetulan? Atau ada sesuatu yang lebih besar di baliknya? Atau ini merupakan bukti nyata akan keberadaan Sang Pencipta yang maha teratur? Pola-pola ini mengajak kita untuk merenung dan mempertanyakan kembali keyakinan kita tentang asal-usul Al-Quran dan keberadaan Tuhan. Mungkin di balik angka-angka ini tersembunyi pesan ilahi yang menunggu untuk kita ungkap. Nah, teman-teman, itulah beberapa keajaiban Al-Quran yang sering dijadikan bukti keistimewaannya. Dari keajaiban ilmiah hingga pola matematika yang rumit, Al-Quran mengajak kita untuk berpikir lebih jauh. Seperti kita menjelajahi alam semesta dan mengagumi keajaibannya, mempelajari Al-Quran juga membuka jendela baru dalam memahami arti hidup dan keberadaan Sang Pencipta. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.